Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus meneruskan pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana perjalanan kerajaan dari Israel dan Bait Allah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah mulainya dibangun Bait Allah. Di dalam Tawari, 1 Tawari pasal 17 ayat 1 sampai 14. 1 Tawari pasal 17 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku, dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu satu lagi dalam Yohanes pasal 2 ayat 20. Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini adalah merupakan sebuah cuplikan dari diskusi Yesus dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu tentang bait Allah yang akan dirubuhkan dan dibangunnya dalam 3 hari. Nah, kita akan kembali dulu memikirkan saudara. Ternyata Daud adalah seorang yang memang cukup sensitif di dalam menyadari keberadaan dirinya, sensitif juga terhadap situasi di sekitarnya, dan dia mempunyai kesadaran rohani yang sangat baik. Maka dia berkata kepada Nabi Natan, "Aku tinggal di istana dengan kayu aras, tetapi bait Allah masih ada di bawah tenda-tenda." Maksudnya tabut perjanjian yang dibawa dari satu tenda ke tenda yang lain. Maka Daud menyatakan minat yang sangat agung, minat yang sangat suci. Aku ingin mendirikan bait Allah. Tetapi menjadi menarik saudara, Allah tidak berkata terima kasih Daud dan buatlah. Ini menjadi menarik saudaraku. Saya kira terlalu banyak alasan orang membangun gereja megah mewah untuk berkata demi Tuhan, untuk Tuhan. Apa iya? Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu pengujian. Tetapi yang pasti dalam peristiwa ini, niat Daud pun sangat luar biasa. Ia resah sebagai raja, tinggal di istana dengan kayu aras, tetapi bait Allah, tabut perjanjian Allah, terpindah-pindah dari satu tenda ke tenda, dari kemah ke kemah. Maka dia ingin membangun bait Allah, supaya tabut perjanjian menetap di sana. Tapi kemudian apa yang Tuhan katakan menarik, lalu dikatakan begini. Aku selama ini mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan terhadap orang Israel. Tentu saja Tuhan adalah Tuhan yang tidak butuh ruang. Tentu saja Tuhan adalah Tuhan yang tidak butuh tenda. Tentu saja Tuhan adalah Tuhan yang tidak butuh sebuah bait yang besar untuk tempat dia tinggal.
Karena dia terlalu besar untuk ditampung apapun. Karena dia melintasi ruang, melampaui ruang, dia melampaui waktu. Dia ada di atas segala-galanya. Nah, apa yang dikatakan aku mengembara mau mengatakan bagaimana penyertaannya. Sehingga menarik ketika Tuhan juga berkata, apakah aku pernah meminta kepada hakim-hakimmu, kepada masa-masamu yang lampau itu, supaya mereka mendirikan tempat tinggal bagiku? Tidak. Menarik sekali ya. Jadi Tuhan tidak minta, kenapa? Karena memang mereka sedang dalam masa transisi. Mereka sedang dibentuk, mereka sedang digodok. Sehingga ada waktunya kok. Maka makin hari kita makin ngerti ketika Alkitab berkata, Tuhan mengajar kita memberi dari apa yang kita bisa beri. Karena jangan pernah berpikir dengan memberi engkau telah menolong Tuhan. Dengan memberi engkau menjalankan supaya pekerjaan Tuhan berjalan. Hei, nanti dulu. Tanpa engkau pun Tuhan bisa berlaku apa yang ingin dilakukannya. Tetapi berbahagialah mereka yang terlibat di dalamnya. Jadi tolong dibedakan itu. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin mengatakan, aku gak pernah nuntut apa-apa, aku gak pernah minta apa-apa. Jangan lupa kata Tuhan, aku yang membawa kalian keluar dari Mesir. Dan aku yang membimbing kalian di padang gurun. Dan aku yang menyeleksi kalian. Dan Tuhan pula lah yang memberikan tempat tinggal bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan dikejutkan dari kiri dan kanan dan seterusnya. Untuk mau mengatakan ketenangan tanah di tempat di mana mereka tinggal. Ini sekaligus untuk mengingatkan kepada tiap orang yang berkata Israel adalah Israel bangsa yang mengambil tanah yang bukan tanahnya. Ingat, dulu ada satu bangsa tinggal di sana. Nilai tempat tinggal atau tanah yang didiami sangat berbeda konsep dengan sekarang. Zaman dulu orang berpindah-pindah. Jadi Israel tidak sedang merebut tanah orang untuk menjadi miliknya. Tetapi menerima tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini harus dipahami dulu. Sehingga tiap kali melihat sesuatu, kita harus melihat dalam perspektif konteks pada waktu itu. Mana kita bisa lihat dalam konteks masa kini sesederhana itu. Ya, pengertian sertifikat kan gak dikenal zaman lampau. Sehingga batas-batas pada waktu itu masih belum terlalu jelas. Sehingga ada ruang-ruang atau tempat yang tidak bertuan di sana. Tetapi kembali dulu, Tuhanlah yang memberikan tempat kepada Israel untuk tempat Israel tinggal di sana. Kalau ditanya dunia ini milik siapa? Masa Anda mau bilang milik satu bangsa? Milik Tuhan kan. Jadi kalau Tuhan menaruh orang di tanah miliknya, tentu itu sangat amat sah sifatnya. Nah, maka Tuhan itu berkata, aku kan gak pernah minta apa-apa. Sehingga Daud tidak diizinkan untuk mendirikan bait Allah. Di bacaan lain kita akan segera menemukan kenapa? Karena disebut tangan Daud berdarah. Apa maksudnya tangan Daud berdarah? Tangan Daud penuh dengan darah. Apakah itu mau mengatakan Daud itu jahat? Daud itu najis? Tentu tidak. Kalau bicara jahat secara kualitas rohani, lebih parah kerusakan Salomo daripada Daud. Daud tidak pernah menjadi penyembah berhala. Salomo sempat tergelincir ke sana. Lalu kenapa? Tangan berlumur darah lebih tepat memang menggambarkan bagaimana Daud dipakai untuk meneguhkan kerajaan bagi Israel. Karena di zaman Saul gonjang-ganjing, Filistin masih kuat. Di zaman Daud lah semua musuh kemudian dilumpuhkan, semua niat jahat dihapuskan. Sehingga Israel berdiri menjadi kerajaan yang tenang. Tidak ada gangguan dari kiri dan kanan. Siapa yang membuat itu? Daud. Jadi Tuhan memakai Daud untuk menciptakan ketenangan. Baru kemudian Salomo bisa mendirikan. Karena Salomo ada dalam kejayaan, dalam ketenangan. Dan di Salomo mempunyai cukup waktu dan kemungkinan untuk merealisasikan pembangunan bait Allah. Artinya apa? Artinya tiap orang tidak serta-merta dipakai Tuhan untuk selalu membangun bait Allah. Tiap orang dipakai Tuhan pada konteksnya. Sehingga Daud dipakai untuk mempersiapkan situasi. Nanti Salomo yang membangunnya. Tapi bukan berarti Daud tidak peka. Bukan berarti Daud tidak mau mengerti. Bukan berarti Daud kurang hebat karena dia tidak bisa membangun bait Allah. No. Dalam perjalanan rencana Allah yang agung, yang bersifat kekal dan luar biasa itu, segala sesuatu bergerak dengan dinamisnya. Tuhan menuntun, membimbing, dan melakukan karya yang luar biasa. Ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana pembangunan dari bait Allah memberikan sebuah pemaknaan yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa pertama, bukan karena mau kita membangun bait Allah, maka bait Allah itu bermakna. Tetapi karena memang Allah mau dan waktu dialah yang dia mau, bukan waktu kita. Jadi maunya Allah untuk dimengertikan gak gampang. Semua orang merasa sedang memuliakan Allah dengan membangun bait Allah atau gereja. Tapi apa memang Allah mau apa tidak? Who knows? Maka saya bilang tadi perlu pengujian. Saya berandai-andai. Andai-andai ini seperti zaman dulu. Penuh dengan kepekaan. Penuh dengan kesadaran. Penuh dengan pemberitahuan yang jelas. Maka semua bisa diuji. Alangkah menariknya. Jadi bukan sekedar Anda mau. Tuhan mau apa tidak.
Bilakah? Maka waktu pun bukan waktu kita, tapi menjadi waktu Tuhan. Waktu yang pas untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan itu. Karena ternyata Salomo yang membangun bait Allah tidak lebih baik dari bapaknya Daud yang tidak membangun bait Allah. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Salomo yang membangun bait Allah punya istri banyak luar biasa, kayanya luar biasa, hartanya luar biasa. Tapi berhalanya pun luar biasa. Dia yang membangun bait Allah. Daud lebih lurus, lebih lempang daripada anaknya. Tetapi dia tidak membangun bait Allah. Maka yang membangun bait Allah tidak sama dengan dia menjadi Allah. Dia wakil Allah, dia orang luar biasa. Dia tidak lebih, tidak kurang dari alat yang Allah pakai untuk Allah menyatakan maksud tujuannya. Untuk Allah menyatakan kehadirannya di antara umatnya. Maka kalau kita melihat di dalam hal ini saudara, bukan Anda atau saya yang mau, tapi Allah. Itulah sebetulnya panggilan yang jelas bagi sebuah gereja. Bilakah waktunya waktu Allah, bukan waktu kita. Maka siapa yang Tuhan berikan kesempatan. Tapi siapapun yang bangun bait Allah tidak lebih baik. Tidak berarti lebih hebat dari mereka yang tidak membangun. Karena tiap orang ada konteksnya Tuhan pakai. Maka siapa yang luar biasa adalah orang yang selalu taat dan peka kepada pimpinan Allah. Sehingga dalam hidupnya dilihatlah buah-buah yang tidak terbantah. Itu yang penting. Zaman kita sudah membuat suatu pergeseran. Sehingga nilai-nilai yang kita pahami sangat berorientasi pada buah karya tangan ini. Sehingga kata-kata tentang Tuhan seringkali jadi kamuflase yang tidak jelas. Katakanlah orang sangat mengagungkan seorang pendeta karena keluar biasaannya. Tapi orang kurang memperhatikan siapa yang mendoakannya misalnya. Siapa orang di samping dia. Siapa orang yang mensupport dia. Ini ironis. Atau sisi lain, orang sangat mengagungkan pendeta. Tetapi lupa sampai-sampai karena kedekatan kekaguman. Bahwa ada berapa fakta yang menunjukkan cara hidup yang sungguh-sungguh sebetulnya tidak pantas dalam kehidupan orang-orang Kristen yang cinta Tuhan. Yang harusnya peka kepada lingkungan. Tapi ternyata hanya memuaskan diri. Kita seringkali menjadikan alasan pelayanan menjadi pembenaran terhadap seluruh tindakan dan cara dan nilai-nilai hidup yang tidak pas. Nah, di sini memang kita perlu belajar. Supaya bait Allah dipahami bukan hanya bait Allah yang terdiri dari batu-batu yang besar itu. Yang direkatkan dan dibangun jadi gedung yang wah itu. Bukan. Tapi pemaknaannya menjadi sangat penting. Karena toh Tuhan, Allah yang hidup itu tidak butuh tempat untuk tempat dia tinggal. Jangan lupa itu. Ada tidak ada bait Allah, Allah tetap ada. Keberadaan bait Allah bukan berarti Allah ada. Karena jangan lupa bait Allah yang sama pernah dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus dan disebut apa? Kalian menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Jangan-jangan. Sudah banyak tempat sekarang yang bernama bait Allah atau gereja. Tak lebih tak kurang dari sarang penyamun. Hanya saja bedanya, Yesus tak datang untuk menjungkir balikkannya. Tapi nanti di akhir zaman itu pasti kita akan melihatnya. Tapi repotnya itu nanti. Maka sekarang orang masih punya kesempatan cukup banyak untuk membenarkan diri, bukan? Nah, ini menjadi pertarungan untuk Anda selektif. Mengenal, mengerti yang benar. Belajar menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan diri lagi. Mencari nilai-nilai sejati. Bukan termanipulasi dengan nilai-nilai kuantiti yang menjadi ukuran dunia ini. Disinilah saudaraku yang kekasih yang menjadi sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama di seluruh kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita memaknai pembangunan dari bait Allah dengan tepat, dengan jelas seperti apa yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Sehingga di dalam hal ini, Allah yang mau bait Allah dibangun, Allah yang mau segala sesuatu dikerjakan, Allah yang mau itu diatur sedemikian rupa. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kita mengatur, mengelola segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, saya pikir ini menjadi pemikiran yang serius. Yang harus menjadi perhatian kita bersama, saudaraku. Inilah yang harus kita pikirkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana mengerjakan pekerjaan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, bait Allah dibangun dengan pemaknaan yang luar biasa. Saya tidak terlalu yakin apakah seluruh pengerjaan bait Allah atau gereja di masa kini mempunyai pergumulan yang sama, semangat yang sama. Atau sekedar tempat untuk beribadah. Atau sekedar tempat untuk kita mengambil atau melakukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini perlu untuk hati-hati kita pahami di dalam seluruh aspek yang kita kerjakan. Tentu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya seluruh apa yang kita kerjakan ada dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Bahwa sungguh-sungguh kita terus harus berdoa supaya apa yang kita kerjakan memang kehendak Tuhan kita.
Sehingga kita tidak terjebak pada sebuah tipuan dan hanya mengkamuflase segala sesuatu. Bahkan akhirnya memanipulasi. Ternyata pembangunan bait Allah tidak lagi menjadi menyenangkan Allah, tapi justru menyenangkan diri karena jadi prestasi tersendiri buat diri. Atau bahkan lebih parah, kita mengambil keuntungan dari pembangunan bait Allah. Bukan saja nama diri, tapi bahkan materi. Karena mengumpulkan materi paling gampang dengan berkata Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Maka terkumpullah. Pertanyaannya, kemana uang yang dikumpulkan? Tak ada yang mengganggu dan bertanya. Pembangunan bait Allah harus penuh dengan pemaknaan yang murni. Pemaknaan yang jelas. Maka Salomo yang membangun bait Allah. Ingat, Salomo tidak lebih baik dari bapaknya yang tidak Tuhan izinkan membangun bait Allah. Tetapi bapaknya Daud Tuhan pakai untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga pembangunan menjadi pembangunan yang bisa dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian-bagian inilah saudara-saudara yang harusnya kita pikirkan. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Nah, tiap orang dituntut untuk bisa mengerjakan dengan jujur apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga memang kita perlu membedah diri kita. Saya selalu menggugat diri saya selalu bertanya. Apa yang saya kerjakan ini memang Tuhan mau. Saya bersyukur ketika saya mengerjakan hal-hal yang kemudian saya mengerti Tuhan mau. Tapi dengan jujur saya pun harus mengaku. Seringkali saya menggarap sebuah pekerjaan yang orang lain bilang wah bagus, hebat. Tapi dengan jujur saya harus mengaku. Sebetulnya saya paling menikmati itu. Untuk diri saya. Hanya saya mulai sadar itu bukan mau Tuhan. Tapi yang bikin celaka adalah nggak mau Tuhan, celakanya sukses pula lagi. Bagus lagi. Waduh, jadi kengerian saudaraku. Betapa bahayanya kalau kita sampai meleset di dalam perjalanan kita. Kita pikir Tuhan mau padahal bukan. Kita pikir menjadi ketetapan kehendakan Tuhan padahal bukan. Betapa amat sangat berbahayanya. Camkan, pikirkan itu. Sehingga makin saya melayani Tuhan, makin saya mengerti kehendak Tuhan, makin saya sadari betapa banyak hal saya tidak terlalu penuh dalam memenuhi kriteria yang menjadi kehendak Tuhan di Alkitab itu. Tercenung, termenung. Semakin saya lihat Alkitab, semakin tidak puas saya dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya pikir terlalu banyak hal yang mesti saya perbaiki. Kiranya setiap kita mempunyai kehausan untuk berpikir bersama-sama. Mempunyai kehausan untuk menyadari kebenaran dengan utuh. Supaya betul-betul itu menjadi bagian yang menyenangkan hati kita. Untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudaraku, ingat. Apalah sulitnya bagi Tuhan untuk membuat sebuah bait Allah yang megah. Super megah. Tapi maafkan saya. Tuhan yang luar biasa itu. Bisa mengerjakan semuanya tanpa Anda, tanpa saya. Batu bisa dia rubah seperti apa yang dia mau. Tanah kosong bisa dia isi dengan apa yang dia ingini. Karena itu kalau kita dilibatkan, terpujilah Tuhan. Kita diberi kesempatan. Agak aneh bukan? Dan menjadi sangat aneh. Kalau kita menepuk dada dan berkata, saya sudah berhasil. Wow. Keberhasilanmu, keberhasilanku adalah menaklukkan diri pada kehendak Allah. Maka makin mengertilah saya kenapa Yesus berkata, mau ikut aku? Sangkal dirimu. Pikul salibmu, ikut aku. Yesus gak bilang, mau ikut aku? Berikan perpuluhanmu. Kemudian ikut aku, bangun gedungku. Ikut aku, bikin ini, bikin itu. No. Sangkal diri, pikul salib. Dalam penyangkalan diri, pikul salib itulah kita berkarya. Persis seperti para rasul. Alangkah luar biasanya mereka. Kalau bicara prestasi, prestasi Salomo jauh lebih tinggi karena membangun bait Allah. Rasul-rasul apanya yang dibangun? Dari rumah ke rumah kok. Sampai mereka mati tidak ada yang terlalu luar biasa. Kalau bicara building yang mereka warisin. Enggak kelihatan. Tetapi lihatlah warisan keimanan yang luar biasa itu. Alangkah hebatnya. Sekarang ukuran apa yang diukur orang dari sebuah pelayanan? Gedungnya, fasilitasnya, materialnya. Bukan imannya. Ironis. Nah jadi kita perlu sebuah kehati-hatian. Perlu sebuah kesungguhan dalam memaknai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita jangan terjebak dan menjadi salah saudaraku. Nah oleh karena itulah nikmati persekutuan dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka puaslah hidupmu dalam kehidupan. Ayunkan tiap langkah. Jalani hari-harimu. Maka kau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah biarlah kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam memaknai keutuhan pembangunan rumah Tuhan. Karena memang inilah sejarah bait Allah. Karena itu menjadi amat sangat menyedihkan. Kalau tiap orang hanya meributkan bait Allah dari fisiknya.
Kalau tiap orang hanya berpikir tentang bait Allah dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bait Allah yang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus sendiri akan rata dengan tanah. Dan dialah bait Allah yang sejati. Bagaimana ini? Nah, ini bagian akan kita pahami nanti. Bagaimana pemaknaan berikut yang sangat teologis. Dan korelasi yang sangat ketat antara bait Allah yang dibangun Salomo dengan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang pasti, Tuhan yang berjanji. Maka Tuhan telah menepati, menuntun dan membimbing. Tetapi dalam janji, Tuhan juga serius untuk memperhatikan seluruh kehidupan. Seperti apa yang dilakukannya ketika dia murka terhadap Salomo sehingga merobek kerajaannya. Maka bait Allah didirikan tidak serta-merta semua salah maka bereslah sudah. No, perhatikan itu. Salomo membangun bait Allah, tapi kerajaan Salomo Tuhan juga yang merobeknya. Wow, Salomo membangun bait Allah, Allah merobek kerajaan Salomo. Camkan, pikirkan itu baik-baik. Semoga Anda, saya, kita semua menjadi orang Kristen yang peka pada kebenaran. Tak terjebak pada fenomena di kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan dari kebenaran firman-Mu. Yang menyadarkan, mengingatkan kami betapa seharusnya kami hidup. Seperti apa yang Tuhan mau supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan selalu. Karena itu, tuntun kami dalam tiap langkah. Jadikan kami seperti yang kehendak-Mu sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, ini kami. Biarlah kiranya hidup kami terus memaknai dengan jelas, dengan tepat apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga bait Allah yang sejati, hidup kami, diri kami, menyenangkan hati Tuhan di dalam keseharian kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.